Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siva Mareta dengan NIM 08011118242915. Di video kali ini, saya akan em, melaksanakan tugas yaitu mereview jurnal dengan mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Indrawati SSI MSc. Dengan judul jurnalnya yaitu Application of the Compound Interest Model in Analyzing Long-Term Investments on NVIDIA Company Stock. Dengan penulisnya yaitu Galen Ananta, Indri Sanita, dan Grida Saktian Laksono. Dengan tahun terbit jurnalnya yaitu tahun 2024. Nama jurnal dan volumenya yaitu International Journal of Mathematics, Statistics, and Computing dengan volumenya yaitu 2. Dan ini ada link jurnalnya. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Ke pendahuluan terlebih dahulu. Untuk pendahuluannya, yaitu kondisi pasar keuangan yang semakin dinamis dan kompleks, sehingga investor membutuhkan metode analisis yang mampu memberikan gambaran yang akurat tentang pertumbuhan nilai investasi jangka panjang. Model bunga majemuk menjadi salah satu pendekatan yang umum digunakan karena mampu menggambarkan pertumbuhan eksponensial dari sebuah investasi. Saham Nvidia dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan ini dikenal sebagai pemimpin global dalam pengembangan teknologi GPU dan memiliki pertumbuhan nilai saham yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalahnya yaitu ada bagaimana modal bunga majemuk dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan investasi jangka panjang pada saham Nvidia. Dengan tujuan penelitian yaitu 1. Menerapkan model compound interest pada data harga saham Nvidia. 2. Menghitung nilai future value berdasarkan PV atau present value, tingkat bunga, dan juga periode investasi. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan bagaimana variasi bunga dan periode memengaruhi hasil investasi. Baiklah, ke slide yang selanjutnya. Itu ada landasan teori. Untuk landasan teorinya yaitu yang pertama itu menggunakan bunga majemuk. Itu bunga yang dihitung dari model awal plus ditambah bunga yang sudah diperoleh. Lalu yang dapat menyebabkan pertumbuhan bersifat eksponensial. Dengan rumus umumnya yaitu FP atau future value sama dengan PV atau present value dikali 1 ditambah R per N pangkat N dikali T. Dengan keterangan PV itu present value, R itu suku bunga tahunan, N itu frekuensi penggabungan bunga, dan juga T adalah waktu investasi. Landasan teori ini mencakup definisi bunga
majemuk menurut beberapa ahli seperti Broverman, Knoll, hingga Fisher. Secara umum, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari modal sekaligus bunga yang sudah didapat sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan yang terjadi bersifat eksponensial. Nah, rumus yang ini tadi menjelaskan bagaimana nilai investasi di masa depan diperoleh dari nilai dengan mempertimbangkan tingkat bunga tahunan, frekuensi penggabungan bunga, dan juga waktu investasi. Jadi, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian jurnal ini menggunakan data harga saham Nvidia yang diambil dari Yahoo Finance. Data yang digunakan berupa harga penutupan bulanan selama 6 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Langkah-langkah analisisnya yaitu mengumpulkan data harga penutupan bulanan, yang kedua menghitung return bulanan menggunakan rumus RM sama dengan PT dikurang P dikali T dikurang 1 dibagi P dikali T dikurang 1. Lalu yang ketiga, mengkonversi return bulanan menjadi return tahunan. Dan yang keempat, menggunakan rumus future value dari modal bunga majemuk untuk menghitung nilai investasi ke depan. Peneliti menemukan frekuensi penggabungan bunga per tahunnya yaitu N sama dengan 1, sehingga perhitungan lebih sederhana dan fokus pada perubahan tingkat bunga dan periode investasi. Selanjutnya, ada perhitungannya. Untuk perhitungannya yaitu yang pertama ada penghitungan future value pada periode pertama. Dengan present value-nya diperoleh dari jurnalnya yaitu sebanyak 7.249.604 rupiah dengan R atau tadi R-nya. Dengan R adalah annual invest rate yaitu 0,21. R ini diperoleh dari eh, P PT dikurang P T dikurang 1 per PT dikurang 1. Sehingga diperoleh 0,21 untuk periode yang pertama. Dan T-nya itu yaitu tahunnya atau jangka waktunya yaitu 1 tahun. Dengan angka perhitungan pakai rumus yang tadi, FP sama dengan PV dikali 1 plus R. Itu sama dengan 7.249.604 rupiah dikali 1 ditambah 0,21 yaitu 1,21. Jadi hasilnya adalah future value-nya adalah 8.772.20 rupiah, 84. Dan perhitungan yang kedua yaitu untuk periode yang kedua dengan present value-nya yaitu 7.256.431 rupiah dengan R-nya yaitu 0,1 dan T-nya itu eh, jangka waktunya yaitu selama 2 tahun. Dengan angka perhitungan sama seperti yang tadi,
Hanya saja di sini ada pangkatnya. Karena ini merupakan periode yang kedua. Kalau ini kan tadi periode yang ke-1, jadi tidak perlu dituliskan lagi pangkatnya. Yaitu FD atau future value sama dengan future value dikali present value dikali 1 ditambah R pangkat T. Itu tahunnya tadi. Jadi PV-nya 7.256.431 rupiah dikali 1 ditambah 0,10 yaitu 1,10 pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 7.256.431 rupiah dikali 1,21 dan didapatlah hasil future value-nya yaitu 8.780.281,51 rupiah. Begitu juga sampai dengan periode yang ke-6. Sehingga didapatlah hasil perhitungannya dengan nilai present value berubah tiap periode. Tingkat bunga tahunan berada pada rentang 0,02 sampai dengan 0,21. Lalu frekuensi penggabungan bunga N-nya sama dengan 1 atau annual compounding. Kemudian ada future value tertinggi mencapai sekitar 10,1 juta pada periode ke-6. Ini dilakukan menggunakan perhitungan dengan rumus yang tadi. Yaitu yang paling tingginya dicapai pada periode yang ke-6 atau periode yang terakhir. Dan yang terakhir yaitu terjadi peningkatan nilai investasi meskipun bunganya bervariasi. Lanjut. Nah, di sini ada grafik dan interpretasinya. Terlihat bahwa di grafik ini pada periode pertama yaitu uh, future value-nya sekitar 8 juta, yang kedua juga, dan yang ketiga ini terdapat penurunan grafik hanya sekitar pada periode ketiga future value-nya hanya sekitar 6 sampai dengan 7 juta, yang keempat hampir 8 juta, yang kelima ini naik lagi hampir ke 10 juta, dan juga yang keenam paling tinggi, grafik tertingginya yaitu di periode yang keenam itu sekitar 10 juta dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa model bunga majemuk sangat sensitif terhadap dua faktor. Yang pertama, tingkat bunga tahunannya. Tingkat bunga tinggi langsung meningkatkan nilai future value. Kedua, lamanya periode investasi. Semakin lama uang diinvestasikan, maka semakin besar dampak penggabungan bunganya. Nah, model ini ternyata cukup efektif untuk memberikan gambaran kasar mengenai pertumbuhan investasi saham. Namun, pada data saham yang volatil, model bunga majemuk tidak memperhitungkan resiko atau fluktuasi pasar, sehingga hasilnya lebih cocok sebagai simulasi, bukan proyeksi pasti. Untuk interpretasi dari grafik future value-nya, yaitu grafik menunjukkan tren kenaikan dari periode 1 hingga ke periode yang ke-6. Lalu yang kedua, efek compounding semakin kuat pada periode panjang. Ketiga, perbedaan bunga kecil tetap memberikan dampak
signifikan untuk jangka panjang. Dan yang keempat yaitu model cocok untuk simulasi tetapi tidak mempertimbangkan resiko volatilitas volatilitas pasar. Baik, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah direview tadi. Untuk kelebihannya, satu, menggunakan data real dari pasar finansial. Dua, rumus dan metode perhitungan jelas. Itu model matematis yang digunakan jelas dan umum dan dipakai dalam keuangan. Yang ketiga, tabel dan grafik menggunakan analisis. Atau perhitungan disajikan lengkap dengan tabel dan grafik, sehingga mudah dipahami. Dan kekurangannya, data hanya 6 bulan, sehingga kurang representatif untuk investasi jangka panjang atau terlalu pendek untuk long-term investment. Yang kedua, tidak mempertimbangkan fluktuasi harga saham secara detail atau variasi suku bunga dihitung secara sederhana tanpa mempertimbangkan volatilitas saham. Yang ketiga, asumsi penggabungan bunga terlalu sederhana, yaitu hanya N sama dengan 1. Dan yang terakhir, tidak ada analisis risiko atau faktor ekonomi eksternal. Selanjutnya, itu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa model bunga majemuk dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pertumbuhan investasi. Future value dipengaruhi oleh tingkat bunga dan periode waktu. Hasil menunjukkan adanya pertumbuhan nilai investasi saham Nvidia dalam periode yang disimulasikan. Dan keempat, yang terakhir, model ini cocok untuk simulasi awal sebelum analisis resiko yang lebih mendalam. Nah, baiklah, mungkin itu saja em, tugas mereview jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.